Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa billahi syahida allazi an'amana bi ni'matil iman wal islam wal madinatit thayyibah Banjarmasin insyaallah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qurrati ayunina qaidil mujahidin qaidid du'at al-mukhlisina ilallahi sayyidil awwalin wal akhirin Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang saya cintai, Bapak Ibnu Sina, wali kota kita yang begitu ramah dan hangat. Juga Pak Wakil Wali Kota, Bapak Arifin Nur, yang hadir dengan penuh kehangatan dan cinta kepada kita semua. Yang saya cintai, yang saya muliakan, Ayahanda Ustadz Tajuddin, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Selatan. Juga yang saya muliakan, yang saya cintai, Ayahanda Bapak Dr. Maskur, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Banjarmasin, beserta segenap jajaran pimpinan, para ibunda di pimpinan wilayah Aisyah, barangkali ada yang hadir, pimpinan daerah Aisyah, dan segenap ortom, wabil khusus para tamu undangan hadir membersamai kita. Di sebelah kanan saya dari perwakilan bapak-bapak kita di Komando Distrik Militer dari Dandim, juga di sebelah kiri Pak Wakil Wali Kota membersamai kita dari Kepolisian Negara di Kota Banjarmasin, juga semua para tamu undangan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pak Wali dan Ibu Bapak sekalian, saya pikir ini acara yang indah ya. Ini bukan tablik akbar Pak ya, kita ngobrol saja. Saya keliling, sebetulnya ini spesial perjalanan ini karena perjalanan pertama bukan pasca ya, COVID ini selama 2 tahun. Karena saya melihat Bapak Ketua Umum belum meninggalkan Jogja, jadi kami belum berani meninggalkan Jogja Pak, menghormati protokol kesehatan. Ini adalah bentuk berdamainya kita dengan COVID. COVID jangan dilawan, COVID jangan dimusuhi, tapi berdamailah. Salamun qaulan min rabbir rahim. Jadi kalau bertemu dengan COVID, kita ucapkan keselamatan. Tadi saya terkesan Pak Wali, nama Pak Wali kita Ibnu Sina. Ini mudah-mudahan memberikan aura kesehatan fisik, karena Ibnu Sina saya kira kita paham semua ya. Seorang tokoh ilmuwan, saintis muslim, pakar kedokteran yang ilmunya digunakan di Eropa, meskipun namanya dirubah menjadi Avicenna. Kemudian juga didampingi oleh Bapak Arifin Nur. Arif itu dalam bahasa Arab orang-orang yang sudah masuk pada pencapaian tinggi secara spiritual tentang Tuhan dan bisa menebarkan cahaya. Ini kan doa Bu. Sehingga saya berpikir kedua pemimpin kita ini luar biasa. Jadi bukan hanya nama ya Pak Wali dengan Pak Wakil, tapi sungguh betul ya, kita di sungai ini kan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Saya hidup 4 tahun di negeri Arab Bu, di kota Nabi Muhammad SAW di Madinah. Tidak terbayangkan orang Arab bisa mengadakan acara seperti ini. Karena di negeri Arab nggak ada ormas. Suatu saat Pak Wali, saya mendampingi tamu dari Yordan Pak.
pergi ke kampus UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di selatan masjid kita, Pak Wali, masjid kampus, itu ada danau kecil saja, nggak sungai seindah dan sebesar ini, sepanjang ini. Begitu naik tangga masjid, beliau berhenti. Dia bilang, Fatur Rahman, coba kamu berhenti. Kemudian beliau menatap, ada 2 gedung twin building kami, Pak, di kampus. Dan beliau menangis. Dan berkata kepada saya, pakai bahasa Arab tentu, beliau mengatakan, Fatur Rahman, dia bilang, di Indonesia Anda masyarakat biasa, bukan pemerintah, bisa melakukan amal yang sebesar ini. Punya mahasiswa hampir di angka 30.000 dan punya lembaga keagamaan. Kami di negeri Arab, kata beliau, Pak Wali, Pak Wakil, jangankan memiliki, mimpi saja tidak boleh. Jadi mimpi saja tidak boleh. Saya ketemu dengan para tokoh dai di Timur Tengah. Mereka mengatakan, Pak, Indonesia jannatud du'at. Di Indonesia ini surganya para dai. Ini saya katakan keindahan yang luar biasa. Tadi saya bisiki Pak Wali Kota juga. Luar biasa kalau kota kita ini disempurnakan menjadi semacam manifestasi jadi dari jannatun tajri min tahtihal anhar. Jadi apa yang disampaikan tadi, saya tanya Pak Wali, tagline daripada kota kita ini ya apa tadi, beriman ya. Ya, dia beriman ya, nyaman, damai dan seterusnya itu. Darussalam. Jadi ini saya kira bukan Martapura, tapi Sungai Martapura ya. Tadi saya kemudian kota Banjarmasin kita bisa demikian. Nah, mudah-mudahan kota ini menjadi walau amana ahlul qura ya la fatahna alaihim barakat. Ini keimanan yang terekspresikan dalam bentuk keindahan kota, kenyamanan masyarakat, kedekatan antara para pemimpin masyarakat dan seterusnya. Tadi ketika mimbar ini dipindahkan Pak Wali, saya bersyukur karena dari tadi saya tidak nyaman. Kalau saya bertausiah tapi membelakangi Pak Wali dan para saudara-saudara sekalian. Tapi dengan demikian kita bisa, Muhammadiyah itu egaliter, Pak. Jadi saya agak kurang nyaman kalau tadi dipaksakan di depan itu, kemungkinan pada sesi tausiah saya minta dipindah ke samping. Bukan karena di sini ada bendera, tapi saya merasa kita lebih bersama beriringan, Pak. Karena Indonesia ini akan bangkit insya Allah dengan 2 organ yang paling pokok. Satu adalah siasatud dunia. Siasatud dunia itu menata dunia. Siapa yang punya tanggung jawab itu? Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota, beserta segenap jajaran negara yang ada di sini. Forum komunikasi pimpinan daerah, dari sipil, TNI, Polri, mereka ini tugasnya siasatud dunia. Maka Muhammadiyah nggak usah terlalu ribet dalam urusan ini. Yang kedua adalah hirasatuddin, bagaimana menjaga agama. Indonesia ini harus tegak moralitas bangsa berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Siapa yang menjaga soko guru ini? Muhammadiyah. Dan Muhammadiyah, Pak Wali Kota, saya jamin dalam ideologi gerakannya, Pak, tidak pernah berhitung. Tidak pernah berhitung. Muhammadiyah ini dilahirkan untuk berbuat, dari Muhammadiyah, oleh Muhammadiyah, untuk Indonesia, Pak. Dan itu sejarah kami demikian. Muhammadiyah, kita membantu manusia bukan karena dia orang Islam, tapi karena dia manusia. Ketika Al-Quran menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin,
tidaklah kami utus engkau wahai Muhammad kecuali untuk menebar kasih bagi semesta. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, lil alamin itu artinya li kafirihim wa mu'minihim. Itu include di situ baik orang yang beriman dengan risalah Nabi Muhammad atau orang yang tidak beriman dengan risalah Nabi Muhammad. Universalitas menjadi doktrin di Muhammadiyah. Maka Pak Wali sampai akhir tahun kemarin Muhammadiyah tidak kurang mentasarruf dana umat di negeri kita ini di angka mungkin lebih saat ini sampai 1 triliun Pak. 1 triliun itu banyak untuk organisasi kemasyarakatan seperti di Muhammadiyah kita. Jadi, dan apakah ada pamrih? Sama sekali kami tidak ada pamrih. Kita mencoba melaksanakan ayat Allah, ittabi'u man la yas'alukum alaihi ajran wa hum muhtadun. Ikuti orang yang tidak meminta imbalan apapun kepada kalian dalam memberikan pencerahan kepada masyarakat, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang memerlukan pertolongan, memberikan pelayanan kesehatan kepada orang sakit dan seterusnya. Dan insya Allah para pimpinan kami Pak, orang tua kami di sini masuk di dalam wahum muhtadun. Karena Muhammadiyah ini kita sangat ketat saling mentausiah Pak. Tadi malam di hotel kami mungkin sampai jam 10:30. Kita hanya refleksi muhasabah. Apa yang kita berikan untuk Indonesia bukan apa yang kami terima. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Wali Kota, Pak Wakil Wali Kota dan segenap jajaran tentu itu adalah wujud ya. Bukan untuk berbangga-bangga, tapi saya kira ini adalah pengakuan yang sangat tulus. Kalau disebut tadi Pak Ketua PDM kita banyak berperan, itu saya kira bukan hanya beliau secara pribadi Pak Person, tapi pada jasad Pak Maskur itu melekat seluruh warga kita ini. Jadi ya itulah pemimpin. Saya kira indahnya Muhammadiyah demikian Pak. Pak Wali Kota beserta jajaran dan saudara-saudara sekalian yang saya muliakan, ya, saya ringkas saja bahwa pimpinan pusat Muhammadiyah ketika kita menghadapi pandemi yang 2 tahun ini, kita merumuskan nilai-nilai utama yang tadi Pak Wali Kota sudah menyampaikan kepada kita seharusnya menjadi paradigma gerakan kita Pak. Bukan semata-mata bagi orang Muhammadiyah, tapi nilai ini universal. Pak Wali dan segenap pimpinan daerah yang saya hormati, kita Muhammadiyah dengan Indonesia itu saya kira Pak, bukan sekedar merasa berkewajiban untuk membangun ini republik. Muhammadiyah ini ikut di dalam proses persalinan republik Pak. Jadi kita tidak pernah merasa mengalami suatu keterpaksaan atau apapun namanya untuk membesarkan republik ini. Pak Karno Pak, ketika di tahun berapa beliau menjadi seorang tokoh muda yang luar biasa, selalu ngintil, selalu ngikuti keidahlan dari belakang. Dan beliau mengatakan, dulu saya memahami Islam itu kumuh, saya memahami Islam itu terbelakang, tapi pandangan keislaman saya berubah ketika mengikuti keidahlan. Sampai suatu saat Pak, silahkan buka bukunya Pak Karno di bawah bendera revolusi. Ketika beliau mau meninggal dunia, beliau mengatakan, kalau aku mati, selimuti jasadku dengan bendera Muhammadiyah. Karena aku milik bangsa, selimuti saja dengan sangsaka merah putih. Ketika beliau berdebat dengan Ki Bagus Hadikusumo, ketua pimpinan pusat Muhammadiyah waktu itu, bagaimana meletakkan dasar negara, dan Ki Bagus Hadikusumo mengatakan, sebagai muslim, kakek nenek saya muslim asli Indonesia, tidak dibuat-buat. Saya pun bercita-cita agar Indonesia tegak di atas ajaran Islam.
Ini kata beliau. Tetapi Ki Bagus Hadikusumo juga yang merelakan Pak sebagai perwakilan umat Islam. 7 kata yang begitu menjadi fenomenal waktu itu dirumuskan dalam satu sila yang kita ketahui semua. Besoknya Pak Karno mengatakan, saudara Ki Bagus, kalau Anda membelah dada saya, maka Anda tidak akan menemukan di dalam dada saya kecuali cinta Islam. Tapi Indonesia bukan untuk satu golongan dan kelompok. Indonesia untuk banyak etnik, banyak warganya. Ini kata Bung Karno adalah kebangsaan yang bertauhid, bukan kebangsaan yang tidak berdasarkan ajaran Tuhan. Rawahu Soekarno. Saya ingin mengatakan Pak Wali, negeri kita ini secara sadar dibangun di atas fondasi yang sedemikian. Maka Muhammadiyah Pak sampai kapanpun itu berjuang untuk itu Pak. Ingat muktamar kita saya katakan, Muhammadiyah berjuang untuk Covid Pak Wali. Saya ikut di dalam rumusan-rumusan sikap pimpinan pusat. Kami tidak pernah memikirkan apapun persoalan politik Pak. Yang kami pikirkan adalah bagaimana menyelamatkan Indonesia, bagaimana mengamankan umat kita ini Pak. Karena bagi kita Covid ini nyata sebagai sebuah ujian dari Allah. Jadi saya Pak Wali itu ya, Muhammadiyah ini ada ketulusan Pak. Saya sangat yakin itu. Ya, saya sampaikan kepada kepolisian, Pak Dandim juga demikian Pak, itu ideologi Pak. Maka tolong kalau ada mubalik Muhammadiyah yang neko-neko Pak, saya pesan saja langsung. Tadi Pak Wali udah minta nomor saya, langsung sampaikan saya Pak. Jadi Indonesia ini demikian. Saya hadir di satu forum internasional Pak. Profesor Dr. Aziz siapa nama beliau, mantan wakil Menteri Agama Arab Saudi. Saya waktu itu hadir di satu forum di luar negeri bersama Pak Yunahar Ilyas Allahyarham. Dalam forum sesi dialog internasional, beliau mengatakan, Pak Yunahar, Pak Fathur Rahman, cukuplah Muhammadiyah ini memikirkan Indonesia 100 tahun. Saatnya Anda memikirkan nasib umat Islam di negeri yang lain. Anda lihat Pak, dari selatan itu, Yaman, Saudi juga dengan Yaman seperti apa, perang Pak. Suriah, Palestina, Mesir juga saya kira, Sudan sekarang Anda lihat. Semuanya negeri-negeri Islam yang menurut saya itu Pak Wali, belum rampung mempertemukan antara 3 hal. 1 keislaman, 2 kenegaraan, 3 kebangsaan Pak. Mereka belum menemukan itu. Bagaimana mendudukkan secara cantik 3 realitas ini. Islam itu realitas Pak. Kebangsaan juga realitas. Bentuk politik kenegaraan juga realitas. Banyak saudara kita di Timur Tengah, Asia Barat gagal di dalam 3 poin. Terjadilah pertumpahan darah. Di Mesir Pak, untuk 1 jabatan kursi presiden itu harus merelakan tidak kurang dari 5.000 orang meninggal dunia. Tapi berbeda dengan Indonesia. Alhamdulillah kita baik-baik saja. Tidak dibayangkan Pak, negeri kita kepulauan dengan 17.000 kepulauan kayak gini, dengan berapa ribu etnik kita. Coba Banjarmasin saja, Pak Wali sudah cerita. Banjarmasin lahir sebelum Indonesia lahir. Muhammadiyah itu baru 109 tahun. Banjarmasin tadi 495. Kita memiliki akar yang luar biasa. Nah Muhammadiyah untuk mengkonkretkan itu secara paham keagamaan, maka kita rumuskanlah apa yang disebut dengan NKRI kita dan Pancasila kita ini Pak Wali adalah sebagai negeri kesepakatan, Darul Ahdi. Syahadah artinya adalah
negeri di mana kita menunjukkan peradaban utama di depan umat manusia. Mohon maaf saya katakan, kalau Anda ingin mencari perdamaian, Pak, saya hadir juga di satu forum di Aljazair, Pak. Para profesor dari Universitas Islam bergengsi di dunia Islam hadir di situ, dari Madinah, Riyadh, Al-Azhar, dari semua, bahkan Palestina. Mereka berbicara bagaimana tata kelola kemajemukan negara pada masa Rasulullah. Ketika semua presentasi itu, waktu itu seorang profesor dekan dari Fakultas Usuluddin di Universitas Alger University, Pak, dia mengatakan, semua apa yang Bapak katakan para narasumber itu bertentangan dengan realitas kehidupan bangsa Arab. Yang Anda katakan kedamaian, faktanya adalah peperangan. Yang Anda katakan kenyamanan, faktanya adalah pertumpahan darah. Jadi mohon maaf Pak Wali, saya katakan ketika kami bertemu dengan Bu Menteri Luar Negeri, waktu itu juga lalu Iqbal hadir, belum jadi dubes waktu itu. Negara-negara Timur Tengah ingin belajar tentang perdamaian. Saya mengusulkan waktu itu kita melakukan exchange, Pak, para dai. Jadi para dai di Saudi kalau ingin belajar tentang bagaimana mengelola perdamaian, saya kira Indonesia ini contoh, Pak. Cuman kebentur kita COVID, agenda itu nggak jadi. Waktu itu kami udah siap, Pak. Majelis Tabligh siap memfasilitasi itu. Mengapa? Di Indonesia ini, Pak, kita seperti ini ya. Saya orang Lombok, tinggal di Yogyakarta, pimpinan pusat Muhammadiyah, usia muda. Saya baru 48 tahun. Harus hadir di hadapan ayahanda Pak Tajudin, bayangkan, yang usia beliau sudah 74 ayahanda ya. Anda bisa bayangkan itu, Pak. Mungkin nggak terjadi di Timur Tengah, kayaknya berapa? Dalam posisi saya merepresentasikan pimpinan pusat di Indonesia, di Banjarmasin, semuanya terjadi, Pak. Jadi, ketika Rasulullah mengatakan, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wala abyad ala aswad wala ahmar dan seterusnya itu, di negeri kita ini sebetulnya bisa terjadi itu, Pak, dan bisa konkret, autentik. Kita nggak akan membeda-bedakan apa. Saya hadir di sini bukan Pak Rahman Kamal sebetulnya, tapi lebih karena dari unsur pimpinan pusat saja, pembantu pimpinan tingkat pusat. Tapi indah, Pak, kebersamaan kayak begini itu sangat indah. Ini manifestasi konkret, aktualisasi daripada pemahaman kita bahwa Indonesia, NKRI kita ini adalah sebagai negeri kesepakatan. Apakah hanya kesepakatan politik? Tidak, karena Muhammadiyah bukan partai politik. Kita meyakini ini karena ada ayat Allah di dalam surat Al-Isra, apa? Wa aufu bil ahdi, innal ahda kana mas'ula. Penuhilah konsensus Anda. Konsensus nasional kita apa? Seperti ini. Dan Muhammadiyah berpandangan, Pak, bentuk negara itu bukan absolut dari wahyu, bukan. Bentuk negara itu istihad, Pak. Kita boleh memilih republik NKRI, yang lain boleh memilih kerajaan, yang lain boleh memilih dalam bentuk yang lain. Oleh karena itu kita tidak pernah ragu, Pak, secara akidah, apakah bentuk negara kita menyalahi akidah? Tidak sama sekali. Ini nggak basa-basi, Pak Kapolres, bukan basa-basi, keyakinan kami. Ya, jadi bentuk negara itu istihad, Pak. Nah, istihad para pendiri Republik kita ini, bentuk negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Itu bentuk negara. Nilai-nilai dasar kesepakatan kita yang kalau kita uraikan Pancasila itu sudah relevan dengan maqasidus syariah. 5 tujuan esensial mengapa syariat ini diturunkan oleh Allah dan sama sekali tidak bertentangan. Jadi teman-teman pengurus ya, baik di wilayah, daerah, ortom, itu bekerja dalam koridor itu, Pak. Dan Muhammadiyah ini, Pak, kami didoktrin untuk tidak memiliki pamrih apapun. Saya tidak nyangka juga tadi Pak Wali akan mengalungkan apa. Iya, tapi keren juga gitu ya. Nanti saya cerita sama Pak Haidar ini. Ini coba Anda lihat senyumnya Pak Wali, kan asli banget ya. Jadi saudara sekalian, ini cakep, Pak. Anda mau cari di mana di Yaman, Pak?
Hari kita bisa tersenyum tua. Tapi hati-hati loh. Ini snack. Awas lo ya. Jangan ada yang ninggalin kotak-kotak itu, Pak Wali, catat Pak Wali. Mak-mak ya, ibu-ibu, bapak-bapak, tolong tunjukkan. Kita menunjukkan peradaban utama itu tidak menyisakan satu helai sampah pun. Ya, tolong dicatat itu, nanti dilihat itu ya. Kalau enggak nanti Pak Maskur dicatat gagal nanti itu. Kokam, teman-teman Kokam tolong Anda sweeping ya. Jangan ada, kantor wali kota kita ini harus cakep. Jangan ada sampah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu Muhammadiyah selalu menebar aura positif, Pak. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan. Jadi coba baca tujuan akhir Muhammadiyah. Terminal akhir Muhammadiyah itu, Pak, selain baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu adalah surga jannatun naim. Besok kalau kita masuk surga, kita bareng-bareng nih rombongan. Ya, Pak Wali Kota di depan, Pak Wakil Wali Kota, PDM apa gitu. Jangan pisah-pisah Pak Wali, ya, jangan pisah-pisah. Cakep tuh, ada Pak Dandim, ada Bapak Kapolres, ada macam-macam di situ. Wah, ternyata begitu masuk ke gate surga ini, ketemu dengan malaikat Ridwan, saling tatap kita dengan Pak Wali gitu ya. Ternyata dulu yang hadir ya, Wali Kota yang hadir di resepsi 109 tahun. Nah, habis itu ada lagi Pak Wali, ini ada cerita juga tentang syafaat Pak Wali. Ada orang Banjarmasin nih, sebetulnya gate-nya bukan ke pintu yang dijaga oleh malaikat Ridwan, tapi malaikat Malik. Dilihat sama Pak Wali gitu, wah ini siapa ini? Kok bajunya Aisyah tapi kok arahnya ke situ gitu. Habis itu Pak Wali komplain. Komplain di bahasa saya, hadisnya ada. Komplain kepada Allah. Ya Allah, itu warga kota saya pakai baju Aisyah lagi, dan kata Pak Wali itu orang itu baik banget gitu. Ya Allah, tolong balikin dia masuk ke malaikat Ridwan. Bisa, itu syafaat itu. Artinya apa? Kita para pemimpin dan rakyat ini harus sama-sama soleh kalau pingin surganya bareng. Ya, kita janji ya Pak Wali ya. Jadi kita beneran aja dah. Mau cari apa lagi sih? Mau cari apa lagi? Pak Wali nyun sewu, periode pertama apa kedua? Kedua, udah mentok secara konstitusi. Kan tinggal cari surga Pak Wali. Loh, ngapunten loh Pak. Ngapunten. Mau nyari apa? Konstitusi 2 periode. Presiden 2 periode, 3 periode belum sah secara konstitusi, ijab kabulnya belum ada tuh. Maka saya katakan, eman sayang banget. Tadi malam saya bilang, walaupun guru saya Profesor Herudin tidak datang, tapi saya katakan, buat apa kita jadi rektor di akhirat nggak masuk surga? Ya kan? Ngapain? Jadi ketua PWM pastikan dong masuk surga. Ketua PDM rugi banget. Udah jadi ketua PDM kagak digaji, akhirat nggak masuk surga, rugi. Maka kalau saya Pak Maskur pastikan masuk surga Pak. Di Muhammadiyah kita ini nggak ada orang dibayar Pak. Iya kan? Bahwa orang bekerja sebagai profesional itu urusan lain, itu kewajiban kita untuk melaksanakan hak mereka. Tapi apakah posisi tertentu memiliki bayaran? Saya kira tidak. Saya pun pulang ke Yogyakarta, yang penting jangan disuruh jalan kaki aja. Pulang aja saya. Cuman tiket udah dikirim. Cuman itu aja Pak. Di Muhammadiyah nggak lebih nggak kurang Pak. Maka saya lucu ketika ditanya ketua tablik itu honorariumnya berapa. Nggak ada di Muhammadiyah Pak. Kompensasinya saya jangan disuruh jalan kaki dari Jogja ke sini. Betul aja Pak. Dikasih penginapan yang bagus, diantar jemput, surga Pak. Jadi memang masuk surga nggak? Serius? Sama Pak Wali Kota? Udah doakan beliau nggak? Doakan.
Karena kewajiban kita mendoakan pemimpin. Mengapa banyak pemimpin di Indonesia itu nyeleweng dari konstitusi dan hukum kita? Karena rakyatnya nggak mendoakan. Jadi besok banyak para pemimpin itu komplain di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, gimana aku lurus menjadi wali kota? Rakyatku nggak doakan kok. Nah, sampean menjawab apa? Nah, itu penting, ini diingatkan Pak. Jadi pemerintah itu bukan hanya dikritik. Dan Muhammadiyah fair Pak. Kita nggak ada main belakang, nggak ada Pak. Kita tulus saja. Ya kalau benar kita katakan benar. Kalau perlu diluruskan seperti peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan perlu diluruskan ya kita luruskan. Kita ketemu dengan Pak Nadiem baik-baik, satu hari ngobrol, ngopi gitu. Baik-baik aja Pak. Nggak ada dendam, nggak ada apa, dan tidak ada kemauan politik apapun. Jadi sederhana saja. Makanya Pak Nadiem ya anteng aja Pak, karena kita nggak ada move apapun. Tugas kita gimana akhlak karimah ini terjaga dengan baik. Tadi sekilas Pak Wali juga cerita ke saya loh. Ibu, saya ingin cerita. Sebelum COVID, belajar secara online, angka dispensasi pernikahan menurut Mahkamah Agung itu di bagian hukum kita di Republik ini itu hanya terjadi Pak Wali, itu hanya 20 ribuan kasus. Dispensasi nikah artinya dia mohon maaf di luar nikah yang sah. Setelah era belajar digital Pak online, angkanya naik menjadi 63 ribu. Ini warning bagi kita Pak. Kita berada di satu posisi persimpangan peradaban, pas pula ada COVID-19. Maka banyak peneliti mengatakan 2021 adalah titik balik perubahan arah kiblat peradaban manusia masa depan. Jadi Pemkot mana ini Pak Wali Kota di Banjarmasin, kalau ingin berimajinasi tentang termasuk Muhammadiyah Pak di Banjarmasin 2035, tolong anak-anak SMP, SMA, SD itu diperhatiin Pak. Padahal mereka lah yang menjadi objek pembelajaran yang menurut saya tidak ideal sama sekali. Teknologi yes Pak, tapi moralitas nggak bisa diajarkan melalui YouTube, nggak bisa. Jadi angkanya sudah, ini luar biasa Pak. Itu di tahun 2000, dari 2019 sampai 2020 Pak. Sekarang sudah masuk di 2022. Artinya persoalan moral kita ini besar sekali. Tapi walaupun demikian, Muhammadiyah tetap optimis. Kita nggak pernah pesimis Pak dengan Indonesia, ya kan? Jadi mungkin secara pribadi Pak, orang Muhammadiyah itu nggak kaya-kaya banget. Tetapi sebagai kekuatan sosial, kelompok, jamaah masyarakat, insya Allah kita masih punya banyak save energi Pak untuk Indonesia ini. Ini Muhammadiyah kita. Nah, Ibu Bapak sekalian yang saya muliakan, mengapa kita demikian berpandangan? Satu, Muhammadiyah selalu memahami semua persoalan dari perspektif tauhid kemanusiaan. Artinya apa? Keimanan kita nggak cukup Pak hanya dengan amantu billah, nggak cukup. Anda lihat mengapa Zionis Israel itu sebetulnya mereka nggak bahagia hidupnya, ya kan? Di mana-mana menjadi musuh kemanusiaan. Buya Syafi'i Ma'arif mengatakan ini kanker peradaban. Mengapa Pak? Karena mereka hanya ingin baik sendiri, choice people Pak, sangat eksklusif. Hanya ini saja gitu ketuhannya, tapi mengabaikan kemanusiaan. Dalam Islam, iman kita itu bukan hanya amantu billah, tapi berkaitan dengan falyukrim dhaifahu, menghormati tamu. Bukan kelompok kami yang tidak menyayangi anak-anak kecil, tidak memuliakan orang tua. Bukanlah orang beriman yang bisa tidur nyenyak di malam hari padahal tetangganya kelaparan. Itu iman. Bagi kita Muhammadiyah, tadi malam juga saya sampaikan, iman secara vertikal kepada Allah harus dibuktikan secara konkret dalam bentuk kebaikan-kebaikan amal soleh. Lahirlah amal usaha itu. Maka para pimpinan dan pemangku amal usaha
pastikan amal usaha yang kita kelola menjadi pintu masuk surga kita. Mungkin sholat kita tidak banyak diterima Allah, mungkin silaturahim kita kurang, mungkin sholat malam kita pas-pasan, mungkin puasa kita kurang ikhlas, mungkin haji kita tidak mabrur. Siapa tahu sampean jadi satpam di rumah sakit, di kampus, begitu ikhlas. Begitu Anda masuk surga, bukan karena sholat dan zakat. Malaikat hanya punya catatan, Anda pernah melaksanakan tugas sebagai satuan pengaman dengan penuh keikhlasan. Itu harus dipastikan ibu-ibu kita ini di Aisyah. Itulah tauhid kemanusiaan yang dipahami oleh Muhammadiyah. Dan banyak sekali, Anda bisa bayangkan, jangankan membantu orang korban COVID, Bu. Seekor anjing yang hukumnya itu najis menurut tarjih, kehausan, sahabat ketemu dengan anjing yang haus, lalu dia berpikir, anjing itu haus seperti aku. Dia masuk ke sumur, dia ambil air, dia minumkan kepada seekor anjing. Hanya memberikan minum kepada seekor anjing, Rasulullah jamin surga bagi dia. Bagaimana dengan menyelamatkan penderita COVID? Manusia, kata para sahabat, tetaplah lebih mulia daripada masyairul haram, termasuk Ka'bah sekalipun. Maka orang Muhammadiyah kalau tawaf nggak mungkin sikut-sikutan, Pak. Mengapa? Tawaf itu sunnah, mencium hajar aswad itu sunnah, nyikut saudara itu haram. Saya membimbing haji lama, Pak, di Muhammadiyah di Aisyah. Itu doktrin kami, Pak, harus mengalah. Kita tahu, Pak, kalau kita tawaf di Ka'bah itu, akhlak kita harus, itulah tauhid kemanusiaan. Kita nggak pernah suudzon kepada Allah, karena semua ini adalah manifestasi dari kasih sayang Allah. Maka Pak Wali, ketika ada penolakan jenazah COVID di awal COVID dulu oleh sebagian masyarakat, saya paling keras, Pak, bersuara. Menolak jenazah COVID itu adalah kejahatan kemanusiaan, tapi sekaligus kejahatan keimanan di hadapan Allah. Anda pernah membayangkan kalau Anda meninggal dunia, jenazah saya Anda dihambat untuk ketemu dengan Allah? Coba Anda bayangkan itu. Anda pernah nggak membaca hadis Nabi? Seseorang yang ditentukan surganya begitu tinggi oleh Allah, tapi amalnya nggak cukup untuk mencapai surga yang tinggi, maka Allah berikan dia ujian. Mungkin bentuknya saat ini COVID. Dia sabar menjalani itu. Lalu dengan kesabarannya menjalani semua yang diizinkan, ditakdirkan oleh Allah, Allah angkat derajat setinggi-tingginya. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Maka Muhammadiyah tidak pernah memandang COVID itu dalam perspektif dosa. Karena COVID nggak ada urusan, mau ulama, mau pastor, mau pelacur, mau siapapun, ustadz, sama aja. Kalau kena mati ya mati, gitu saja. Pandangan kita. Maka prinsip kita adalah apa? Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Kehidupan manusia ini sudah tidak balance, sudah tidak seimbang. Coba Anda punya mobil, kalau lama tidak disporing, Bu, mesti bannya itu rusak. Kalau nggak narik dalam, narik luar, atau tengahnya yang tidak lagi stabil. Kenapa? Karena sudah tidak stabil. Kehidupan kita agar stabil, maka Allah berikan ujian. Anda sudah terlalu lama jauh daripada titik koordinat kehidupan yang dikehendaki Allah. Ditegur kita secara global. Agar apa? Anda tidak perlu berduka. Sahabat-sahabat kita, guru-guru kita banyak meninggal dunia. Banyak, Bu, saudara kita meninggal dunia. Tapi saya katakan, saya selalu mengatakan, mereka ini adalah orang-orang yang begitu dirahmati oleh Allah dalam etalase yang lain. Maka sering saya katakan, COVID itu adalah etalase kasih sayang Allah. Coba, Bu, pada masa COVID, ta'awun kita ini luar biasa. Ya, Muhammadiyah bisa mengumpulkan sampai 1 triliun, itu kan dahsyat, Pak. Saya kira lazismu kita berapa, Pak, di sini di Banjarmasin? Lazis Pak Muhdi berapa, Pak Muhdi? Luar biasa, Pak. 1 triliun ini saya ingin mengatakan banyak itu, Pak. Ini solidaritas kemanusiaan kita ini luar biasa.
Ya, besok kalau kita menolong orang, jangan pernah melihat siapa yang ditolong, Pak. Kata kuncinya adalah karena orang itu perlu ditolong. Bahkan Nabi mengatakan, unsur akhaka zaliman au mazluman. Saudaramu itu zalim atau dizalimi, tetap kamu tolong. Kata para sahabat, wahai Rasulullah, kalau menolong orang terzalimi kami paham. Gimana orang yang zalim kok ditolong? Cara menolong orang yang zalim, cegah dia agar tidak berbuat kezaliman. Itulah cara menolong orang yang zalim. Itulah Islam. Muhammadiyah kita ngajarkan selalu dalam framing yang positif, Bu, kemanusiaan. Selalu kita berpikir, Aisyah kita di Kauman, yang dimandikan itu jasad orang Katolik, Pak. Boleh nggak? Boleh, Pak. Boleh nggak kita takziah kepada orang non-muslim? Boleh. Tidak ada larangan. Satu-satunya larangannya adalah masalah peribadatan dan larangan untuk mendoakan agar mereka tidak diperlakukan seperti apa yang dijanjikan di dalam Al-Quran. Itu yang tidak boleh. Tetapi membantu mereka, menolong mereka, semuanya itu memang dianjurkan. Jadi ini semangat kemanusiaan kita yang sulit, Pak, di Arab. Di Arab susah mencari yang seperti ini. Semuanya itu komando negara. Di Saudi ada syekh yang menentang fatwa ulama, penjara, Bu. Indonesia gimana, Pak? Mufti-mufti sosial media banyak banget. Kita termasuk repot menjelaskan fatwa, Pak. Iya kan? Kalau polisi turun tangan juga nggak mudah. Ini kita sudah kayak begitu. Kalau di negeri Arab, Anda perhatikan di Mesir, di Kuwait, di berapa, kalau melawan fatwa resmi tentang COVID, itu dimasukkan penjara. Indonesia nggak pakai. Tapi alhamdulillah ya angka kita nggak signifikan lah ya Pak Wali. Walaupun tadi Pak Wali bilang 2 bulan kemarin angka 0, sekarang sudah mulai ada angka. Damai sajalah, mungkin COVID kangen juga sama kita kan. Jadi damai aja lah, damai aja. Karena dia makhluk Allah juga. Loh, coba kalau Anda sakit, doanya apa? Allahumma azhibil ba'sa. Ya Allah, jadikan penyakit ini pergi, bukan binasakan loh. Kita tidak pernah berdoa, ya Allah binasakanlah penyakit ini. Nggak pernah. Yang ada, ya Allah, jadikan sakit ini pergi. Azhaba yuzhibu dari kata zahaba yazhabu. Kalau zahaba yazhabu artinya pergi, Pak. Artinya apa? Tamu, COVID dan sakit apapun itu tamu, Pak. Maka cara memuliakan COVID bagaimana? Gunakan protokol kesehatan. Saya kemarin masuk bandara pertama ini pas masa COVID ini. Ya masuk bandara juga lama, harus cek, harus ngisi data. Keluarnya pun juga lama. Tapi enjoy saja, siapa tahu Allah mencatat keikhlasan kita ngisi data di Peduli Lindungi. Mungkin sholatnya nggak ikhlas, tapi ngisi Peduli Lindungi ikhlas. Coba. Karena kita ini memandang ibadah kan bukan hanya sholat, Pak. Maka saya ditawarkan teman, Ustadz, mau nggak kalau masuk bandara nggak usah pakai protokol kesehatan? Saya nggak mau, saya bilang. Karena Muhammadiyah kita mengajarkan kita tertib, Pak, disiplin. Nah, kalau sudah menjaga semuanya, COVID juga, memang COVID sayang banget sama kita. Nah, kalau gitu kita kasih di asupan gizi, kita kasih, alhamdulillah. Omikron, saya tidak risau dengan Omikron. Insya Allah, COVID sebagai hamba Allah, kita perlakukan dia sebagai hamba Allah. Ya Allah, COVID ini sudah cukup lama menjadi tamu kami, padahal tamu itu dalam hadismu itu 3 hari, ya Allah. Ya, gimanalah caranya, ya Allah, dengan kuasamu. Ya dia pergilah dari kota Banjarmasin ini, ya Allah. Tapi jangan dibinasakan. Coba, indah sekali doa Nabi. Allahumma azhibil ba'sa. Bukan Allahumma damir, binasakan, bukan. Jadikan dia pergi, ya Allah. Jadi rupanya COVID tamu juga ya. Sakit itu tamu, Bu. Wajar kalau Nabi mengatakan tidak ada orang yang sakit, apapun sakitnya, kecuali setiap yang dia rasakan itu adalah pembebas dari segala dosanya. Allah angkat derajatnya, Allah hapus kesalahannya. Indah, sakit pun jadi rahmat. Nah yang repot itu kalau sakit Anda nggak ikhlas. Sudah sakit COVID, musuhan lagi sama COVID, tambah sakit. Nah jadi oke ya, jadi ini cara pandang kita yang sederhana saja. Kita juga di Muhammadiyah sesuai dengan pandangan keagamaan, ya kita tengah-tengah sajalah. Kita tidak perlu, dulu banyaklah meme yang kita buat juga,
Ada orang mengatakan, ngapain ada takut kepada COVID? Takut saja kepada Gusti Allah. Wah. Yang lain mengatakan, enggak, Tuhan sudah kebablasan tentang ciptaannya. Tuhan pun sudah tidak berkuasa tentang COVID. Jadi macam-macam ini. Muhammadiyah tidak seperti itu. Bagi kita, COVID adalah makhluk Allah yang diturunkan oleh Allah, yang diujikan oleh Allah kepada kita, maka kita meresponnya secara ilmiah. Kita respon secara apa dan seterusnya. Fatwa-fatwa Muhammadiyah tentang COVID nggak ada yang berlandaskan politik sama sekali. Saya menjadi saksi dan menjamin hal itu karena saya ikut di dalam merumuskan apa yang Bapak Ibu baca di edaran-edaran kita itu. Nggak pernah kita berpikir aneh-aneh, Pak. Kami hanya berpikir besok kalau mati, kami akan ditanya oleh Allah, apa yang kamu lakukan untuk menyelamatkan jiwa wargamu? Maka kami akan katakan, karena menyelamatkan jiwa adalah perintahmu ya Allah, maka kami atur sedemikian rupa. Makanya Muhammadiyah tidak melakukan, sudah 2 kali tidak melaksanakan milad. Bahkan muktamar kita Pak Wali masih belum diputuskan. Kalau putusan terakhir itu malah online. Tapi kita tidak tahu. Ini Muhammadiyah juga demikian, Bu. Kita lihat dulu suasana. Ini tidak ada kaitannya dengan takut dan tidak takut dan seterusnya itu. Jadi saudara sekalian yang saya muliakan, saya kira itu sajalah ya beberapa poin ya yang sangat penting bagi kita, Ibu Bapak sekalian. Nilai-nilai yang kita sadari betul, manusia kita ini siapapun juga memiliki kemuliaan, karamah, insaniah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan orang Muhammadiyah tidak perlu diceramahi persoalan itu. Ya, saya kira mari kita, kalau saya yang paling pokok dalam pesan milad ini adalah kita semakin memantapkan keikhlasan kita berbuat di Muhammadiyah, dan kita tidak melakukan itu untuk mencari muka apapun di hadapan manusia, murni untuk ketulusan di hadapan Allah. Mudah-mudahan Ibu Bapak sekalian, semuanya itu menjadi sebab mengapa Allah mengatakan kita udkhuli fi jannati ya, wadkhuli jannati. Jadi qul ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ya kan, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Nah, kan asik gitu. Kita ridha dan diridai oleh Allah. Kita bersama di tempat ini dan bersama juga para pimpinan kita, pimpinan Muhammadiyah termasuk pimpinan negara pemerintah kita, Pak Wali dan segenap jajarannya. Dari depan balai kota kita mulai, insya Allah nanti kita bersua di surga Allah, Jannatun Naim. Keren kan Muhammadiyah? Betul kata Pak Wali tadi. Jadi jangan lupa ya Bu ya, jangan lupa masuk surga ya, jangan lupa. Mari masuk surga bareng-bareng. Muhammadiyah kita berjuang. Saya kira demikian ya Pak Wali, beberapa poin yang saya sampaikan secara singkat sana sini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan semakin membuat kita bisa semangat untuk menggerakkan roda organisasi jamaah ini ya, untuk kebaikan kita semua, kebaikan Banjarmasin, kebaikan Indonesia. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.